Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvi Sutisno Putri, NIM 5131011026 dari jurusan Sistem Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang sistem operasi dan diagram state proses. Di sini kita juga sama-sama belajar, jadi jika ada kesalahan kata atau bertutur kata mohon dimaafkan ya. Selamat menyimak. Nah, berikut ini adalah gambaran tentang SO. Saya akan sedikit mereview tentang SO. SO atau sistem operasi adalah sebuah penghubung antara pengguna atau user dari komputer dengan perangkat keras komputer. Sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Pada dasarnya, sistem operasi berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi, serta penggunaannya. Ibarat pemerintah dalam satu negara, SO artinya membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Sistem operasi juga berfungsi sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Sasaran utama sistem operasi adalah kenyamanan, yang berarti membuat pengguna menjadi lebih nyaman. Yang kedua, efisien. Artinya, pengguna sumber daya sistem komputer secara efisien. Yang ketiga, berevolusi, yang berarti mampu mengikuti perkembangan zaman untuk menciptakan sistem-sistem yang baru. Di dalam sistem operasi terdapat proses state. Proses state merupakan pada sistem komputer multitasking. Proses dapat menempati berbagai state. State yang berbeda tidak mungkin bisa dikenal oleh kernel sistem operasi, namun mereka berguna untuk abstraksi pemahaman proses. Variasi proses ditampilkan dalam diagram state, di mana panah menunjukkan transisi yang mungkin terjadi antara state. Beberapa proses disimpan dalam memori utama, dan yang lainnya disimpan dalam memori sekunder atau virtual. Ada yang namanya proses state primer, yang artinya proses state khas berikut ini adalah yang terdapat pada sistem komputer dari semua jenis. Di sebagian besar state, proses akan disimpan di dalam memori utama. Berikut ini saya akan mencoba untuk menggambarkan tentang diagram state. Apa itu diagram state? Diagram state adalah jenis diagram yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menggambarkan kinerja sistem. Diagram state memerlukan sistem yang terdiri dari sejumlah state yang terbatas. Terkadang ini memang terjadi sementara, di lain waktu ini ada abstraksi yang wajar. Banyak bentuk diagram state yang ada, hampir sama, namun memiliki sematik yang berbeda. Diagram state digunakan untuk memberikan deskripsi abstrak tentang kinerja dari suatu sistem. Kejadian ini dianalisis dan direpresentasikan dalam serangkaian event yang dapat terjadi dalam satu atau mungkin lebih state. Dengan demikian, state diagram menjelaskan objek dari satu kelas dan melacak bagian state yang berbeda dari objek melalui sistem. Diagram state dapat digunakan secara grafis guna menjelaskan mesin state terbatas. Ini dijelaskan oleh C.E. Shannon dan W. Weaver pada tahun 1949 dalam buku mereka, Teori Matematika Komunikasi. Sumber lainnya adalah Taylor Burt dalam buku Mesin Sekuensial dan Teori Automata di tahun 1967. Kemungkinan lain adalah menjelaskan tabel. Pertama, terdapat tabel new atau create.
yang artinya saat suatu proses pertama kali dibuat, maka akan menggunakan state create atau new. Dalam state ini, proses akan menunggu hingga state telah ready. Admission ini akan disetujui atau ditunda oleh long term atau admission scheduler. Biasanya, di sebagian besar sistem komputer desktop, admission ini akan disetujui secara otomatis. Namun, untuk real-time sistem operasi, admission ini mungkin terhambat. Dalam sistem real-time, admission terlalu banyak proses ke keadaan ready. Akibatnya, bisa terjadi kejenuhan yang berlebih dan overconnection untuk sumber daya sistem, sehingga tak mampu untuk memenuhi deadline proses yang ada. Yang selanjutnya adalah proses ready. Proses ready segera dimuat ke memori utama, menunggu eksekusi pada CPU. Bila ada banyak proses ready pada suatu titik dari sistem eksekusi, misalnya pada sistem satu prosesor, hanya ada satu proses dapat mengeksekusi pada satu waktu, dan semua proses yang lainnya akan menunggu bersamaan untuk dieksekusi. Antrian ready atau antrian run digunakan pada scheduling komputer. Komputer modern mampu merunning banyak program atau proses yang berbeda pada waktu yang sama. Namun, CPU-nya hanya mampu mengenai satu proses pada suatu waktu. Proses telah siap dalam CPU bila disimpan dalam antrian untuk siap diproses. Setelah dari proses ready, maka proses akan bergerak menuju ke running state, yang mana proses akan mulai dijalankan oleh salah satu CPU dari sistem. Setidaknya satu proses berjalan per CPU atau core. Jika pada saat salah satu proses sedang berjalan atau running dan ada proses pasukan baru lagi, maka proses kedua akan berada di waiting atau menunggu. Waiting itu sendiri adalah di mana suatu proses menunggu untuk dijadwalkan kembali setelah proses yang pertama selesai dieksekusi atau sudah terminate. Yang nantinya proses itu akan di running dan kemudian terminate atau selesai. Jika suatu proses sudah memenuhi waktu penjadwalan, maka proses tersebut akan keluar atau terminate. Kesimpulannya, dari yang saya jelaskan tadi adalah proses multitasking terlihat bekerja secara bersamaan pada satu waktu, tetapi sebenarnya pada kinerja CPU tidak seperti itu. CPU menyelesaikan satu persatu proses yang ingin dieksekusi, yang tadi telah digambarkan pada diagram state process. Dan yang saya jelaskan tadi adalah suatu diagram state process yang mengacu pada algoritma FIFO, yaitu first in first out atau FCFS, first come first serve, yang artinya proses yang pertama kali dibuat maka akan dieksekusi dan diterminate terlebih dahulu, sedangkan proses yang dibuat selanjutnya akan menunggu atau waiting untuk dijadwalkan kembali setelah nantinya baru bisa dieksekusi dan baru terminate. Nah, demikianlah penjelasan yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.